Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambi Aditama. Saya dari kelas PJKR 3I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cedera tulang kering atau biasa kita sebut dengan shin splint. Shin splint bisa disebut juga dengan medial tibial stress syndrome atau rasa nyeri pada jaringan otot yang melekat pada tulang kering kita. Rasa nyeri ini disebabkan oleh penekanan yang berulang-ulang yang membuat si jaringan tersebut atau otot yang melekat pada tulang tersebut menjadi lelah dan bisa menyebabkan kerusakan yang cukup fatal. Shin splint gejalanya berupa rasa nyeri pada kedua tulang kering kita. Kemudian saat kita menaiki tangga, rasa nyeri itu akan bertambah semakin sakit. Terus pembekakan pada kedua tulang kering kita, terutama pada tungkai kakinya. Dan yang terakhir, rasa ngilu pada kedua kaki kita. Penyebab terjadinya shin splint bisa berupa obesitas, kemudian telapak kaki kita yang terlalu menekuk atau terlalu datar, jaringan pergelangan kaki kita yang terlalu lemah, berlari di permukaan yang terlalu keras, perubahan dan penambahan intensitas atau volume pada latihan kita, sepatu atau alas kaki kita yang kurang empuk dan kurang tepat. Kemudian teknik yang tidak sempurna atau kesalahan pada teknik kita, baik itu berlari atau melakukan olahraga seperti skipping. Jika kita mengalami shin splint, pertolongan pertama yang kita dapat lakukan adalah 1. Istirahatlah dulu. Jangan melakukan aktivitas berlari karena itu dapat menyebabkan rasa nyeri itu bertambah. Kemudian kompres dengan es selama 20 menit setiap 2 atau 3 jam setiap harinya. Kemudian yang terakhir, minumlah obat anti radang atau seperti ibuprofen atau aspirin. Setelah beberapa hari kita melakukan pertolongan pertama, ada beberapa perawatan yang kita dapat lakukan. Yang pertama, lakukan peregangan pada tulang kering kita agar fleksibilitasnya semakin baik. Yang kedua, latihlah kekuatan otot tulang kering kita. Ada berbagai banyak macam latihan yang dapat kita lakukan. Yang ketiga, lakukan rutinitas lari kita dengan perlahan-lahan, dengan volume dan intensitas yang rendah, jadi pelan-pelan saja dulu. Yang keempat, sebelum berolahraga, lakukanlah pemanasan semaksimal mungkin agar otot-otot atau jaringan pada tulang kering kita menjadi lebih fleksibel, panas, sehingga saat berolahraga dia tidak kaget atau tidak mengalami stres yang berlebihan. Yang kelima, berlarilah di permukaan yang tidak terlalu keras seperti tanah yang gembur, ataupun bisa kita berlari di atas permukaan rumput yang tebal, yang cukup tebal rupanya, seperti stadion sepak bola. Itu bisa dilakukan saat kita melakukan perawatan latihan. Yang keenam, gunakanlah sepatu yang sesuai dengan bentuk dan ukuran kaki kita, dan gunakanlah tambahan sol agar sepatu tersebut semakin empuk saat kita melakukan penginjakan, sehingga benturan antara tanah dengan kaki menjadi ringan. Yang ketujuh, berlarilah di permukaan yang datar, jangan dulu permukaan yang menanjak, karena itu akan menambah penekanan pada tulang kering kita. Dan yang terakhir, dalam beberapa kasus sebelum kita berolahraga, kita dapat menggunakan kinesio taping, menempelkan beberapa taping kepada tulang kering kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.